Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Safira, NPM 2103050011, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian program kerja SD Negeri Kedung Bujang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, program kampus mengajar angkatan 7 tahun 2024. Langsung saja, berikut ini merupakan kelompok kampus mengajar 7 dengan DPL Bapak Sriwidodo SSM Hum yang beranggotakan yang pertama Ervina Handayani, kedua Yuni Safira, saya sendiri, tiga Femi Hidayati, keempat Jamaika Selirap Sanjani, dan lima Mira Akhizni. Langsung saja ke program yang pertama, yaitu ada program literasi. Berikut ini merupakan rincian program-program dari program literasi. Yang pertama itu ada sarapan literasi. Sarapan literasi merupakan kegiatan membaca sebelum pembelajaran yang diikuti oleh kelas 1 sampai kelas 6. Kegiatan ini dilakukan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai dengan waktu 15 menit diselingi dengan membaca Asmaul Husna. Tantangan pada sarapan literasi ini yaitu siswa masih malas untuk membaca buku dan bingung saat menulis kesimpulan dalam buku saku sarapan literasi yang telah disiapkan oleh tim kampus mengajar angkatan 7 SD Negeri Kedung Bujang. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu adanya program serupa oleh pihak sekolah, hal ini untuk meningkatkan tingkat literasi pada siswa. Program selanjutnya yaitu ada flashcard suku kata, di mana flashcard suku kata ini merupakan media pembelajaran yang berisi suku kata, di mana siswa diminta untuk mencari suku kata lain dan menyusunnya menjadi kata. Sasaran pada flashcard suku kata ini yaitu kelas 2, dilaksanakan sesuai dengan materi pembelajaran yang relevan. Tantangan pada flashcard suku kata ini yaitu siswa kesulitan untuk membedakan huruf dan membaca kata. Rekomendasi perlu adanya pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu ada Sunda Manda Literasi. Sunda Manda Literasi merupakan media pembelajaran berbasis permainan di mana dalam kegiatan ini siswa mengerjakan soal mengenai materi literasi yang dilakukan menggunakan media pembelajaran Sunda Manda Literasi. Kegiatan ini dilakukan pada kelas 5, dilaksanaan bersamaan dengan asistensi mengajar yang sesuai dengan materi pembelajaran yang relevan. Tantangan pada Sunda Manda Literasi ini yaitu kurangnya tingkat pemahaman siswa terhadap pemecahan soal dan kurangnya kerjasama dengan tim. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu pihak sekolah perlu mengembangkan dan memodifikasi media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada bimbingan literasi, di mana kegiatan ini merupakan pemberian bimbingan literasi kepada siswa untuk mempersiapkan postes AKM. Sasaran pada kegiatan ini merupakan siswa-siswi kelas 5. Pelaksanaannya dilaksanakan 2 minggu sekali sebelum pelaksanaan postes. Tantangan pada kegiatan bimbingan literasi ini yaitu kurangnya tingkat literasi siswa sehingga kesulitan dalam memahami soal. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu pihak sekolah perlu memberikan bimbingan khusus kepada siswa untuk meningkatkan literasi dan pemahaman soal. Selanjutnya ada program pojok baca, di mana hal ini merupakan sebuah tempat yang terletak di sudut ruangan yang dilengkapi dengan koleksi buku yang berperan sebagai perpustakaan di dalam kelas. Sasaran pembuatan pojok baca ini yaitu pada kelas 4 dilaksanakan pada bulan keempat penugasan. Kesulitan pada saat pembuatan pojok baca ini yaitu dalam menyesuaikan tepat dan memilih koleksi buku bacaan. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu perlu adanya pojok baca di setiap kelas agar literasi siswa dapat meningkat.
Yang selanjutnya ada program Calistung, di mana pembelajaran ini merupakan jam tambahan untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung, di mana program ini dilakukan setelah kegiatan KBM berlangsung dilaksanakan selama 2 minggu sekali secara bergantian. Sasaran pada program Calistung ini yaitu siswa kelas 2 dan 3 yang mengalami kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Tantangan yang dilakukan, tantangan yang terjadi yaitu kurangnya motivasi dan semangat belajar pada siswa. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu perlu adanya program serupa oleh pihak sekolah jika terdapat siswa yang membutuhkan tambahan khusus, di mana dengan adanya tambahan khusus maka siswa akan terbiasa dalam Calistung. Selanjutnya, program yang kedua yaitu ada program numerasi. Berikut ini merupakan program-program numerasi yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada Dragon Game. Dragon Game merupakan pembelajaran berbasis permainan numerasi mengurutkan angka, di mana sasaran pada program Dragon Game ini yaitu kelas 1 yang dilaksanakan bersamaan dengan asistensi mengajar yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kesulitan dalam mengkondisikan siswa saat pembelajaran di luar kelas, di mana dalam pembelajaran ini disediakan angka 1 sampai 30, di mana anak mengurutkan angka-angka yang telah disiapkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Rekomendasi yaitu perlu adanya pembelajaran yang berbasis permainan agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Program selanjutnya yaitu ada ular tangga numerasi, di mana pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang berbasis permainan numerasi ular tangga. Sasaran pada permainan ular tangga numerasi yaitu kelas 4 dilaksanakan bersamaan dengan asistensi mengajar yang sesuai dengan materi pembelajaran. Tantangan yang terjadi yaitu kesulitan siswa dalam memahami soal dan memecahkan masalah. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu perlunya pembelajaran yang berbasis permainan agar siswa dapat meningkatkan motivasi pembelajaran siswa dan kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa. Program selanjutnya yaitu ada media pembelajaran interaktif, di mana media pembelajaran interaktif ini berbasis digital yang dilakukan pada kelas 4. Pelaksanaannya dilaksanakan bersamaan dengan asistensi mengajar yang sesuai dengan materi pembelajaran, di mana dalam pembelajaran ini dirangkum serapi dan semenarik mungkin pada media interaktif yang berbasis digital. Tantangannya yaitu siswa sulit fokus karena terlalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran berbasis permainan digital. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu perlu adanya pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran interaktif digital agar meningkatkan semangat belajar siswa. Program selanjutnya yaitu ada bimbingan numerasi, di mana bimbingan ini merupakan memberikan bimbingan numerasi kepada siswa untuk mempersiapkan postes AKM. Kegiatan ini dilakukan pada kelas 5, dilaksanakan 2 minggu sekali sebelum pelaksanaan poktes. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa untuk memecahkan masalah numerasi untuk menghadapi postes kegiatan AKM. Ketantangan pada kegiatan ini yaitu kurangnya tingkat numerasi siswa sehingga kesulitan dalam memahami soal. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu pihak sekolah perlu memberikan bimbingan khusus kepada siswa untuk meningkatkan numerasi dan pemahaman soal. Program yang ketiga yaitu ada adaptasi teknologi. Berikut ini merupakan program-program adaptasi teknologi di antaranya. Yang pertama itu ada kelas komputer, di mana dalam kegiatan ini merupakan pengenalan dan pelatihan komputer yang dilakukan pada kelas 5. Pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan asistensi mengajar di dalam kelas dan juga adanya bimbingan khusus. Tantangan yang dilalui yaitu sebagian siswa masih sangat kurang dalam pengoperasian komputer. Rekomendasi yang dilakukan yaitu pihak sekolah perlu melakukan
program serupa agar siswa mampu dalam mengoperasikan komputer, di mana dengan adanya program ini siswa agak tidak bingung dalam melakukan pengoperasian komputer. Yang keempat itu ada program lain. Berikut ini merupakan program-program lain yang telah dilakukan di SD Negeri Kedung Bujang. Yang pertama itu ada Jumat Bersih. Kegiatan ini merupakan kegiatan membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, di mana kegiatan ini dilakukan oleh seluruh warga sekolah yang dilakukan pada setiap hari Jumat pagi sebelum mulai KBM. Tantangannya, siswa sulit untuk dikondisikan sehingga siswa malah lari sana lari sini, malah tidak mengikuti kegiatan dengan baik. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu pihak sekolah perlu mengadakan program serupa agar siswa terbiasa dalam menjaga lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Program selanjutnya ada reward kebersihan kelas. Kegiatan ini merupakan pemberian penghargaan kepada kelas terbersih yang eh, pa- dipilih dan dinilai pada setiap hari Sabtu setelah pembelajaran selesai, di mana sasaran ribut kebersihan kelas ini yaitu pada kelas 1 sampai kelas 6. Tantangan yang terjadi yaitu tingkat kebersihan kelas yang belum intens. Pihak Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu pihak sekolah perlu mengadakan program serupa agar siswa terbiasa dan semangat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar bersih, sehat, dan nyaman. Program selanjutnya ada rekreasi. Rekreasi merupakan program kunjungan perpustakaan yang dilakukan secara bergantian, di mana kegiatan ini dilakukan pada kelas 4 sampai dengan kelas 6. Dilaksanakan terjadwal bersamaan dengan sarapan literasi, di mana dalam sistem sarapan rekreasi ini selang-seling kelas yang mendapat jadwal itu berselingan dengan kegiatan sarapan literasi, di mana tantangan dalam kegiatan ini siswa kurang fokus dalam membaca buku. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu pihak sekolah perlu mengadakan program serupa agar menghidupkan kembali peran perpustakaan untuk meningkatkan tingkat literasi siswa. Program selanjutnya yaitu revitalisasi perpustakaan, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan membersihkan dan menata ulang perpustakaan. Sasarannya yaitu perpustakaan sekolah dilaksanakan pada bulan pertama penugasan. Tantangannya yaitu kesulitan dalam pengatalogan dan penyortiran buku yang masih layak baca. Pihak rekomendasi yaitu pihak sekolah perlu menghidupkan kembali perpustakaan dan pembaharuan pengelolaan perpustakaan sekolah. Yang selanjutnya ada majalah dinding. Majalah dinding merupakan pusat informasi dan wadah keterampilan siswa. Sarana dalam majalah dindingnya ini yaitu sekolah, pelaksanaannya dilakukan pada bulan pertama penugasan. Tantangannya dalam proses pembuatan ini tidak melibatkan siswa karena adanya pelaksanaan ASAT dan PAT. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu perlu adanya program serupa agar ada pembaharuan informasi dan karya siswa. Selanjutnya itu ada kelas asri. Kelas asri merupakan kegiatan yang dilakukan yaitu penanaman tanaman di sekolah. Sasarannya dalam kelas asri ini yaitu kebun sekolah. Pelaksanaannya dilakukan pada bulan ketiga penugasan dan perawatannya setiap hari. Tantangan pada kelas asri ini yaitu media tanam dan media tanaman liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu perlunya program serupa untuk menambah tanaman dan mengajak siswa untuk mencintai serta merawat tanaman. Selanjutnya ada satu aksi, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi tiga dosa besar yang dalam pendidikan.
Sasaran dalam kegiatan ini yaitu merupakan kelas 4 SD. Pelaksanaannya dilakukan pada bulan ketiga penugasan. Tantangannya, siswa sulit fokus untuk memahami materi yang disampaikan. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu perlunya adanya program sosialisasi serupa agar mencegah terjadinya tiga dosa besar pendidikan. Selanjutnya ada jelajah pasar, merupakan kegiatan outing kelas di pasar. Sasaran pada kegiatan ini merupakan kelas 4 yang dilaksanakan bersamaan dengan asistensi mengajar yang sesuai dengan materi pembelajaran dan disesuaikan dengan LKPD yang telah dibuat. Tantangannya yaitu siswa sulit untuk berkomunikasi dengan narasumber. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu perlu adanya pembelajaran di luar kelas agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran serta siswa dapat praktik secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam kegiatan ini secara tidak langsung siswa telah belajar mengenai literasi dan juga numerasi. Selanjutnya ada latihan rutin pramuka. Kegiatan ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan rutin. Sasarannya yaitu kelas 4 sekolah dasar, dilaksanakan ketika menjelang lomba pramuka Garuda dan pada bulan keempat penugasan. Siswa tantangan yang terjadi yaitu siswa masih awam dengan kegiatan pramuka. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu dapat diadakannya latihan pramuka rutin dengan memperbaiki struktur gugus depan melalui kegiatan outdoor yang menarik dan tidak membosankan. Gudip mempunyai regu tetap dan dapat dicanangkan untuk perlombaan. Selanjutnya ada kegiatan Litnum Fest. Kegiatan Litnum Fest merupakan kegiatan festival literasi numerasi, market day, dan gelar karya siswa. Kegiatan ini diikuti dari kelas 1 sampai kelas 6, dilaksanakan pada bulan ketiga penugasan. Pada tantangan literasi numerasi festival ini yaitu tim program kampus mengajar 7 kesulitan dalam mengkoordinasi setiap siswa terkait penampilan dan partisipasi dari masing-masing kelas. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu perlu diadakannya kegiatan serupa agar minat dan bakat siswa dapat disalurkan. Kegiatan selanjutnya yaitu ada Safari Ramadan. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memeriahkan bulan suci Ramadan yang diisi dengan berbagai perlombaan, diikuti oleh kelas 1 sampai kelas 6, dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tantangannya, banyaknya partisipan yang ikut serta dalam mengikuti perlombaan. Rekomendasi yang dilakukan yaitu perlu diadakannya kegiatan serupa untuk melatih keterampilan, kreativitas, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menunjang minat dan bakat siswa. Program selanjutnya yaitu ada berkah berbagi. Kegiatan ini dilakukan untuk melatih siswa dalam berbagi terhadap sesama. Kegiatan ini dilakukan pada kelas 1 sampai kelas 6. Pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tantangannya yaitu pengumpulan sedekah kurang tepat waktu sehingga pembagian terlambat. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu perlu diadakannya kegiatan serupa untuk melatih siswa dalam berbagi dan peduli terhadap sesama. Kegiatan selanjutnya ada pesantren Ramadan. Kegiatan ini merupakan kegiatan siswa untuk memperdalam ilmu agama berupa kajian keislaman di dalam kelas dengan mengundang pemuka agama di lingkungan sekitar. Kegiatan ini dilakukan pada kelas 1 sampai kelas 6 dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tantangannya, jumlah peserta pesantren Ramadan yang belum terkoordinasi sehingga materi yang disampaikan oleh pemuka agama belum dapat ditangkap dengan baik oleh siswa. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu perlu adanya kegiatan serupa untuk menambah kegiatan keagamaan dan mengajarkan teladan serta akhlakul karimah yang baik sehingga siswa dapat menerapkan dalam kegiatan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada program lomba-lomba di hari besar. Kegiatan ini diselenggarakan oleh tim kampus mengajar 7 berkaitan dengan hari-hari besar selama penugasan. Sasarannya dilakukan yaitu
pada kelas 1 sampai kelas 6. Pelaksanaannya dilaksanakan selama penugasan. Tantangannya yaitu kesulitan dalam mencari referensi lomba yang menarik untuk memeriahkan hari besar yang dilewati selama penugasan. Rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu perlu adanya kegiatan serupa untuk memperingati dan memeriahkan hari-hari besar yang ada. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.